Terima kasih pada Pak Jeffrey dan teman-teman semua. Suara saya terdengar, ya. Baik ya. Mudah-mudahan internet saya cukup stabil ya, karena tadi sudah tidak terlalu bagus tuh waktu tadi pagi-pagi sekali. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menuntun perjalanan hidup kami sampai pada saat ini. Tidak kebetulan bahwa kami boleh mengalami banyak situasi-situasi yang baik maupun yang tidak baik. Tuhan mengizinkan itu dan Tuhan menuntun kami menghadapi dan melewatinya. Saya mengucap syukur ya Tuhan untuk tetap kemurahan dan kebaikan hati Tuhan yang senantiasa ada di tengah-tengah situasi apapun dalam hidup kami. Kadang kami mampu untuk bisa melihat kemurahan hati Tuhan. Namun kadang-kadang mata kami sulit sekali melihat hal tersebut. Ketika situasi rasanya sudah begitu menekan dan membuat kami rasanya hampir putus asa. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah kami di dalam Yesus Kristus yang senantiasa kembali menopang kami, kembali mengangkat kami, kembali menuntun kami, sehingga kami boleh tetap setia mengikut Tuhan. Tuhan, kami bersama akan merenungkan firman-Mu bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan dan sumber pengharapan kami. Biarlah Engkau boleh mengajar dan menuntun kami. Berbicaralah kepada kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu. Saya akan bacakan dulu satu bagian ayat ya. Tidak banyak, hanya 2 ayat yang saya mau bacakan dulu ayat ini sebelum nanti kita lihat kepada slide-nya ya. Dari Ibrani pasal 6, ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, saya pakai TB1, dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kita coba lihat slide-nya ya. Tema kita ya, Yesus pengharapanku. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu slide selanjutnya, situasi apa sih yang saat ini sedang Bapak Ibu alami? Jadi saya berikan beberapa gambaran di situ ya. Situ ada hujan, ada badai, ada angin topan gitu ya. Situasi-situasi apa sih yang saat ini sedang Bapak Ibu alami? Apakah situasi yang lancar? Apakah situasi yang cukup tenang? Artinya mungkin masih terkontrol gitu ya. Atau situasi-situasi yang penuh dengan guncangan. Guncangan-guncangan yang tiba-tiba datang. Guncangan yang hebat gitu ya. Dan ketika situasi-situasi ini datang, menuntun kepada sikap dan perilaku seperti apa? Saya berikan beberapa saat untuk coba Bapak Ibu pikirkan apa sih situasi yang sedang saat ini. Mungkin situasi artinya mungkin 1 minggu ini, atau 1 bulan ini, atau mungkin 1 tahun ini, ya seperti apa sebenarnya yang sedang saudara alami. Nah, saya mau memberikan beberapa contoh kisah yang mungkin bisa memberikan satu gambaran kepada Bapak Ibu. Apa yang mungkin sedang Bapak Ibu alami. Next slide. Di kisah ini adalah, saya ceritakan kisah yang pertama adalah seorang ibu. Nah, saya beri inisial aja, Ibu M. Dia adalah pendamping untuk suaminya yang saat ini sedang sakit hepatitis B. Sudah kronis,
sudah parah sekali. Sehingga hanya lebih banyak itu diranjang saja. Dan beberapa kali harus keluar masuk rumah sakit. Entah karena kesulitan bernapas. Entah kemudian pernah satu kali dia jatuh gitu ya. Sehingga kemudian akhirnya sudah jatuh nggak bisa bangun kembali. Dan mau tidak mau ini istrinya harus membawanya ke rumah sakit dengan susah payah gitu ya. Pernah dia bawa dengan pesan mobil sendiri. Nah, akhir-akhir ini akhirnya dia kemudian dengan pinjam minta kepada ambulan dari Pemda. Mendampingi orang sakit itu sangat tidak mudah. Apalagi orang yang didampingi ini bukan orang yang mungkin bisa diajak kerjasama. Ada acap kali sang istri ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Entah di dalam kesadaran atau entah di luar kesadaran. Suaminya itu kadangkala itu meludahi dirinya. Atau kadangkala memukul dirinya. Sampai pada satu saat dia berkata, Tuhan sudah tidak kuat lagi menerima situasi ini. Dan di kota itu ibu ini tidak punya sanak keluarga dari pihaknya. Apalagi pada waktu dia menikah dengan suaminya, keluarga besarnya itu sangat menentang sekali. Sehingga tidak mau berhubungan kembali setelah dia menikah dengan suaminya ini. Hingga kemana dia akan mencari ataupun menceritakan kisahnya itu. Tuhanlah satu-satunya. Sehingga ketika dia bercerita, ketika dia begitu sudah tidak kuat, lalu dia eh, menceritakan atau dia berteriak, berkeluh kepada Tuhan yang dia kenal di dalam Yesus Kristus, perlahan demi perlahan dia bisa menenangkan hatinya dan siap lagi gitu untuk mendampingi suaminya. Jadi pertanyaannya adalah, mampukah? Seberapa saya kuat? Sampai kapan? Ya, sampai kapan? Apakah suaminya bisa sembuh atau bagaimana? Terkontrol atau tidak? Kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah kisah tentang seorang ibu yang mendampingi seorang anak perempuannya. Belum ke sini, masih kisah yang kedua. Mendampingi seorang anaknya. Anak ini adalah anak satu-satunya dalam keluarga ini. Tapi anak ini punya beberapa kesehatan mental yang makin lama tuh makin parah. Ya. Ada kecenderungan schizofren, ada kecenderungan depresi yang berat, punya kecenderungan persepsi yang sangat subjektif sekali. Ketika mendapatkan informasi tentang sesuatu, selalu menafsirkan dengan caranya sendiri. Sehingga kemudian menimbulkan satu guncangan yang besar dalam mentalnya, sehingga dia sering menjadi kolaps gitu. Kalau udah kolaps tuh rasanya eh, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Sampai kepada fisiknya itu bisa kemudian akhirnya kesulitan bernafas. Dan acap kali itu terjadi begitu ketika dia mendapat informasi. Entar informasi dari saudaranya, entah dia kemudian pernah membaca apa chat dari mamahnya. Kata-kata ataupun informasi-informasi yang didapatkan itu seringkali menuntun dia menjadi satu pemicu-pemicu yang signifikan dalam hidupnya. Ya, ibunya ini sering bertanya, memberikan pertanyaan ini. Dia panggil saya Cici, Ci, mampu nggak saya menghadapi ini? Sampai kapan? Bagaimana kalau saya tidak ada? Dengan siapa anak saya ini akan eh, didampingi? Siapa yang akan mendampingi dia? Seberapa kuat saya? Setiap kali kalau dia menghubungi saya, selalu penuh dengan cucuran air mata, penuh dengan banyak kata-kata kesedihan dan rasa putus asa yang sangat besar. Saudara, saya tidak tahu seberapa situasi yang sedang
Bapak Ibu sedang alami. Kalau saya menceritakan lagi, ada banyak lagi. Dan pasti kisah-kisah itu juga ada dalam diri Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan ayat dari Ibrani ini, kita mau melihat sebenarnya situasi seperti apa pembaca kitab Ibrani ini. Next slide. Seperti apa sih situasi penerima atau pembaca dari surat Ibrani ini? Pembaca surat Ibrani ini adalah satu kelompok orang-orang percaya, dan mereka adalah orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mengalami penderitaan yang besar sekali, gangguan, godaan, karena iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Yang membuat mereka akhirnya penuh dengan perjuangan apakah tetap beriman atau kembali lagi kepada agama mereka yang lama, yaitu Yudaisme. Mereka mendapatkan perlakuan yang kejam dari masyarakat sekitar, pengucilan, bahkan ada pembunuhan. Jadi ancaman-ancaman ini bukan ancaman yang di mulut saja, tetapi ancaman-ancaman ini sudah menjadi satu realisasi terjadi di dalam kehidupan mereka. Diintimidasi, ada permusuhan, ada pembunuhan. Dan ini dialami bukan satu penderitaan yang sesaat, seketika saja, lalu selesai rasanya ya. Mungkin sekitar, kalau kita pernah mengalami, kalau saya tinggal di Jakarta, pernah mengalami satu kerusuhan gitu ya. Misal kerusuhan itu terjadi satu harian itu. Lalu kemudian menurun, menurun, dan menurun. Dan kurang lebih satu minggu itu kita sudah mulai lebih tenang. Dan itu orang-orang pembaca kitab Ibrani ini tidak demikian. Terus menerus. Permusuhan, intimidasi, pembunuhan. Nah, terus menerus ini itu bisa menimbulkan keputusasaan. Nah, mereka hampir meninggalkan iman percaya kepada Yesus Kristus ini. Mau kembali ke cara lama, kembali ke praktek keagamaan Yudaisme mereka. Bahkan ada kalimat-kalimat kalau kita membaca kitab Ibrani ini di pasal-pasal tertentu dibilang jangan kamu menjadi murtad. Mereka lesu secara rohani. Ada sebagian malah meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan orang-orang percaya. Kesulitan, penderitaan terus-menerus berulang menimbulkan kelelahan, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara jiwa dan secara rohani kita. Mereka menjauh dari Tuhan, sebagian menjauh dari persekutuan. Ada yang kemudian telinganya menjadi keras, hatinya menjadi keras. Rasanya tidak mau lagi mendengar suara Tuhan. Ada kalimat kemudian penulis surat Ibrani mengatakan, kamu menjadi lamban, lamban untuk mendengar, lamban untuk maju dalam pergumulan perjalanan iman ini. Mereka ada yang kemudian menghina bahkan menolak peringatan-peringatan atau nasihat-nasihat yang diberikan kepada mereka saat itu. Nah, dengan situasi itu, ada pertanyaan mungkin dalam diri para pembaca atau penerima surat ini. Masih adakah sebuah pengharap? Next slide. Apa sih pengharapan? Pengharapan itu adalah kita menginginkan sesuatu yang bisa lebih baik. Kalau sedang sakit secara fisik, bisa sembuh segera. Setidak-tidaknya mungkin 1 hari, 2 hari, seminggu, atau 1 bulan, atau mungkin tahun berikutnya bisa
sembuh. Misalnya ada satu jemaat saya yang akhirnya harus dioperasi, lututnya itu diganti bantalnya. Itu perlu proses yang berbulan-bulan sampai setengah tahun harus dia hadapi ketika dia operasi satu lutut sebelah kanannya itu. Panjang sekali. Tetapi ketika kita berhadapan dengan satu penyakit yang sudah cukup lama, kayak misalnya kesehatan mental yang sungguh-sungguh perlu suatu waktu yang panjang luar biasa menurut kita ya. Kita sering berharap, bisakah sembuh? Kita berharap ada perubahan yang positif. Kita berharap masa depan yang lebih baik. Apalagi kalau itu adalah anak kita yang usianya pasti akan masih bisa lebih panjang dari diri kita. Kita berharap lebih baik. Kita berharap. Berharap mungkin kalau Bapak Ibu mungkin sedang dalam pergumulan soal pekerjaan atau berharap mungkin ada soal relasi-relasi yang mungkin sedang rusak. Kita berharap bisa ada perbaikan. Kita berharap ada kesempatan-kesempatan yang lebih baik. Kita berharap anak kita mungkin yang belum memiliki karakter yang baik bisa kemudian makin hari makin memiliki harapan yang lebih baik. Nah, saya berikan satu contoh, ada satu contoh eksperimen ya. Nah, itu ada gambar tikus tuh ya. Eksperimennya ini seperti ini. Ada sekelompok tikus itu dimasukkan ke dalam tangki berisi air. Ya. Untuk apa? Peneliti ini mau melihat seberapa lama mereka akan bertahan dalam hidup sebelum tenggelam. Nah, ternyata setelah lakukan eksperimen yang pertama, rata-rata waktu yang masih mereka bisa bertahan itu disebutkan di angka 17 menit. Lalu peneliti ini mengulangi kembali eksperimen ini. Tapi kali ini si para peneliti itu dalam tanda kutip menyelamatkan tikus-tikus ini tepat sebelum mereka tenggelam. Jadi diselamatkan, dikeringkan, dikembalikan ke kandang. Beberapa hari kemudian mereka mengulangi eksperimen tersebut. Kali ini waktu bertahan para tikus-tikus itu bisa hidup rata-rata meningkat. Sudah tahu berapa? Dari 17 menit menjadi 36 jam. Bayangin ya, jauh sekali. 17 menit menjadi 36 jam. Pada percobaan yang kedua setelah ada ditolong gitu ya, tikus-tikus ini memiliki harapan. Mereka mengira para ilmuwan itu akan menarik mereka keluar karena mereka pernah mengalami sebelumnya. Menarik ya? Ini percobaan yang membuat kita memahami pengharapan itu. Sesuatu yang bisa menuntun kita kepada satu kebertahanan dalam hidup ini. Ada harapan, berarti ada dampak yang positif. Dampaknya positif, saya beri gambar itu burung merpati. Ada damai, ketenangan. Ya. Nah, ada satu pengarang sebuah buku gitu ya. Dia mengungkapkan pengharapan itu memainkan satu peran yang penting sekali dalam hidup seseorang. Karena pengharapan yang ada itu bisa mengangkat kesejahteraan seseorang. Jadi dia menemukan dalam penelitiannya, harapan itu berkorelasi dengan kesejahteraan. Harapan itu menggerakkan seseorang mengejar yang lebih penting, yang paling penting.
Mereka mau belajar, berproses, sampai akhirnya bisa menikmati satu kesejahteraan. Sejahtera. Dan lebih lanjut lagi dia katakan bahwa tidak hanya berkorelasi dengan kesejahteraan pengharapan itu, tapi harapan itu membuat katanya bisa menikmati kesehatan yang baik. Memainkan katanya peranan dalam berpikir, sehingga berpikir ini lebih dari negatif, berjalan, 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 menuju kepada positif. Positif yang meningkat dari yang mungkin 1%, naik 5%, naik dan naik dan naik. Dan kalau ini berjalan, berarti apa? Mengubah cara hidup untuk lebih sehat. Ketiga, penulis buku ini mengatakan bahwa harapan itu akhirnya katanya bisa membuat hidup katanya bisa lebih panjang. Orang yang kehilangan harapan itu seringkali katanya 2 kali lebih besar meninggal dunia. Jadi mau mengakhiri hidupnya. Harapan memberikan semangat untuk menjalani hidup sekalipun kondisi kesehatannya sakit parah. Artinya dampak dari pengharapan itu penting sekali untuk kita bertahan di dalam situasi yang sulit. Next slide. Nah, ketika tadi kita membaca kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20, saya cukup surprise karena penggambaran pengharapan itu dengan disebut sini sau atau jangkar. Jangkar. Kita mau lihat dulu ya, istilah apa tuh tujuan atau kegunaan jangkar ini ya. Jangkar ini itu berguna pada 2 situasi. Saat badai dan topan. Yang pertama. Jadi ketika para pelaut keterampilannya itu dikalahkan oleh ganasnya angin laut, ganasnya laut pada saat itu, sehingga tidak dapat kendalikan itu kapal pada jalur yang benar atau melindunginya dari batu karang ataupun ombak laut. Saat itu jangkar dilepas. Ya. Dan ketika dilepas, akan menahan, menjaga kapal itu tetap aman dari segala kekerasan yang berada di sekitar kapal itu. Itu situasi pertama. Saat badai dan topan. Situasi yang kedua adalah saat sebuah kapal itu berada di dalam pelabuhan. Agar kapal itu tidak terombang-ambing oleh angin, ya, yang bisa apa saja anginnya, entah angin mungkin sepoi-sepoi, tapi juga bisa angin yang bagaimana gitu ya. Karena apa? Ketidakpastian. Tidak pasti kan. Angin bisa datang besar. Besarnya seperti apa? Besar sekali. Mungkin luar biasa bisa terjadi. Bisa mungkin tidak. Pada waktu kita melabuhkan kapal, mungkin kita berpikir saat itu anginnya kecil, amanlah. Kapal ini aman, tidak perlu jangkar harus diturunkan. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa memprediksi angin? Siapa yang bisa mengontrol angin? Tidak ada seorang pun selain Sang Pencipta. Jadi ketidakpastian itu membuat bisa terombang-ambing. Jangkar dilepas untuk menjaga kapal itu tetap stabil pada posisinya. Jadi jangkar ini bertujuan 2 hal. Saat badai dan topan yang tidak jelas dari mana, yang tidak terprediksi, yang tidak bisa dikontrol, yang tidak bisa kita kuasai, yang tidak kita bisa
kemudian membaca dengan baik, seorang pelaut handal pun tidak bisa. Situasi saat itu, jangkar itu diperlukan dilepas. Tapi pada saat dia berlabuh, ya, lagi tenang, ya, di pelabuhan, aman rasanya, ya, aman, tidak, tidak tahu angin itu akan bergerak kemana, seberapa besar angin itu akan muncul, kita tidak tahu, tetapi dia akan bisa mengombang-ambingkan, bisa membawa ke laut, ke tengah-tengah laut, ke hantaman-hantaman lebih jauh, dan kapal itu bisa hancur. Kestabilan, bicara dengan jangkar. Kenapa itu diberikan gambaran jangkar? Itu adalah bicara apa? Kestabilan, keamanan. Atas ganasnya angin, lautnya, situasi yang tidak akan pernah kita bisa kontrol oleh kemanusiaan kita. Nah, Bapak Ibu, kita orang-orang percaya itu berhadapan juga dengan badai-badai, tekanan-tekanan hidup, godaan-godaan, penderitaan-penderitaan. Kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dan kita sendiri adalah manusia, manusia yang sudah percaya, yang masih memiliki kedagingan. Kita punya ketakutan, kita punya kecemasan, kita punya keputusasaan, kita punya itu semua. Kan ada situasi-situasi yang kita tidak bisa duga. Ada seorang, saya belum lama ini tengok seorang bapak. Bapak itu sudah tua, udah umur 80-an. Pada waktu saya tengok dia, itu bapak itu sudah dalam kondisi yang sudah lebih oke. Dia sedang duduk santai lagi nonton, menunggu katanya, mau dijemput pulang katanya. Pengen cepat-cepat pulang karena sudah sehat, udah makin sehat, udah enak semua badannya. 2 hari kemudian kondisinya terus turun dan menjadi kritis luar biasa sampai akhirnya meninggal. Saya dengar kabar itu, saya kaget luar biasa. Saya tidak menduga bahwa secepat itu, padahal sudah luar biasa sehatnya dan sudah siap untuk keluar dari rumah sakit. Saya tidak pernah menyangka bahwa itulah kemudian pertemuan saya yang terakhir. Namun di pertemuan terakhir itu, saya sempat mengajak dia berdoa, menuntun dia untuk kepada Yesus Kristus. Selesai berdoa, dia memperlihatkan satu muka yang penuh dengan keberserihan, cerah gitu ya, berseri-seri gitu. Yang saya belum temukan itu ketika saya awal bicara dengan dia sampai sebelum berdoa. Saya bersyukur saya bisa bertemu terakhir kali sebelum dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Siapa yang tahu situasi hidup seseorang? Siapa tahu yang tahu apa yang terjadi di depan ini? 1 jam di depan, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, siapa yang tahu? Seberapa akan ada badai? Badai yang mana? Yang kecil, ringan, atau yang seperti apa? Lalu di dalam firman Tuhan pernah tercatat kan kisahnya Ayub yang semuanya tiba-tiba. Tiba-tiba hartanya habis. Tiba-tiba anaknya meninggal dunia. Tiba-tiba bencana alam muncul dan menghabiskan itu. Tiba-tiba dia sakit parah. Sakit kulit yang luar biasa parah. Tiba-tiba siapa yang menduga? Siapa yang bisa menduga hari akan cerah? Siapa akan menduga hari itu akan kelabu? Siapa yang menduga? Ya, ada satu kutip ya dari Khotbah pasal 7 ayat 14. Kita harus memahami bahwa ketika hari mujur, katanya dia pakai istilah mujur ya, bergembiralah. Tapi pada hari malang, apa tuh yang dia sarankan? Yang tadi bergembiralah. Tapi pada waktu hari malam, apa yang dia katakan lebih jauh?
ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti hari muncul, supaya kita tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Siapa pemilik hidup ini? Siapa pemilik dunia ini? Siapa pemilik alam semesta ini? Tuhan. Jadi kita membutuhkan pengharapan. Next slide. Nah, di dalam hidup kita ini ada banyak sebenarnya pengharapan-pengharapan dalam hidup kita. Ada Pitagoras memberikan, dia menunjuk manusia punya jangkar-jangkar yang lemah. Apa itu? Satu katanya, kekayaan. Menurut Pitagoras itu jangkar-jangkar yang lemah. Orang berpikir kalau saya punya duit, gitu, saya punya duit, saya bisa lakukan apa, saya bisa dapatkan apa. Ketika kita mendapatkan situasi seperti yang saat ini mungkin saudara mendampingi orang-orang yang dalam satu situasi kesehatan mentalnya terganggu. Mengerti, kekayaan itu bukan jangkar yang kuat. Orang berpikir dengan banyak duit gitu ya, sehingga mengejar duit gitu, uang itu bisa kemudian memberikan solusi. Ternyata seberapa besar pun banyak uang yang kita miliki tidak memberikan satu kekuatan, keamanan, kestabilan. Ada orang berpikir, kata Pitagoras, yang kedua adalah jangkar yang lemah itu adalah keberhargaan, kemuliaan katanya. Lebih kepada katanya kemuliaan diri, harga diri. Ada yang berkata katanya kedudukan, posisi. Kalau sudah dapat posisi yang baik, dihargai, rasanya semua menjadi aman, tenang, lancar. Itu. Terus Pitagoras juga mengatakan ada jangkar yang katanya lebih kuat dari yang lemah pertama tadi. Yaitu apa? Hati-hati. Hati-hati makan. Jaga makanan. Hati-hati katanya. Jangan sampai kita tidak berolahraga. Harus seimbang. Hati-hati dalam hidup ini. Setelah ada zaman saya sangat memperhatikan kesehatannya. Menjaga badannya besar, luar biasa baik. Who knows? Dia kemudian terkena satu penyakit mematikan, kanker. Semua orang bertanya, kenapa kok bisa? Dia sangat sangat teliti sekali menjaga kesehatannya. Dan banyak kali dia juga kemudian memeriksakan kontrol dengan baik. Disiplin, teratur. Penuh. Pythagoras mengatakan ada jangkar yang lebih kuat gitu ya dari yang lemah itu. Katanya apa? Kemurahan hati. Murah hati katanya ya. Atau tabah ketabahan katanya. Seberapa kita bisa murah hati? Seberapa kita konsisten tabah? Seberapa? Kita tahu kerapuhan kita sebagai manusia. Kita sulit untuk bisa terus stabil tabah, stabil murah hati. Kita penuh dengan gejolak. Kadang bagus, kadang tidak. Mungkin kadang rapuhnya lebih banyak daripada mungkin kestabilannya. Ini ada jangkar yang berbeda. Bukan jangkar yang lemah, bukan jangkar yang lebih kuat, tetapi jangkar ini adalah yang pasti dan teguh. Dalam firman Tuhan bilang apa? Jangkar ini disebut apa? Ayat 19, Ibrani pasal 6, sau yang kuat dan aman. Sau yang kuat dan aman. Next slide. Jangan dulu, oh, gue terbalik dulu. Ini nanti yang terakhir. Ya, sau yang jangan dulu yang ini. Yang dari jangkar-jangkar aja ya. Yang ini aja. Jangkar yang kuat dan aman.
Dan di dalam firman Tuhan, jangkar yang kuat dengan aman ini, itu dihubungkan dengan sebuah nama di ayat 20. Saya ulangi bacakan kembali ya. Pengharapan itu adalah saut yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi jangkar ini dihubungkan dengan apa? Sebuah nama, yaitu dikaitkan dengan nama Yesus. Artinya jangkar ini dihubungkan dengan Yesus. Kalau jangkar ini berarti ada satu harta. Ini harta kita nih yang kuat dan yang aman. Dan itu dikaitkan dengan Yesus. Artinya jangkar ini dihubungkan dengan apa yang sudah pernah terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bahwa dia pernah satu kali datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi seorang manusia, Allah yang menjadi manusia turun ke dalam dunia ini untuk bisa memahami siapa manusia ini. Sehingga di dalam Ibrani pasal yang keempat dikatakan bahwa imam besar agung kita ini sudah melintasi semua langit. Yesus anak Allah. Ayo berpegang teguh katanya pada iman kepada Yesus. Sebab kenapa? Ayat 15 pasal yang keempat, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, melainkan sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia turun ke dalam dunia untuk mengapain? Rasakan air matanya kita, merasakan susahnya kita bertahan, merasakan kesulitan kita konsisten, merasakan kerapuhan kita untuk tegar dan tekun, merasakan kita ya, kekuatan itu turun dan akhirnya mungkin sampai kepada mungkin satu titik yang nadir gitu, merasakan bagaimana rasanya sudah kecewa luar biasa. Inilah dia turun ke dalam dunia ini mau merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Situasi. Tetapi lebih dari itu, dia bukan hanya mau merasakan ini kita nih, kita ini. Tetapi dia menerjang badai, melebihi badai laut, melebihi mungkin topan badai yang luar biasa yang pernah ada di dalam dunia, yang bisa memporak-porandakan. Mungkin kalau di Amerika itu ada namanya badai A, B, C itu ya, nama-namanya yang antik-antik gitu ya. Yang rasanya ada orang yang melihat badai itu ada yang seperti kayak angin yang bergulung-gulung, bergulung-gulung ya. Yang sudah masuk ke dalam gulungan itu udahlah tuh ya. Nggak pernah akan ada harapan. Semuanya akan hancur. Melebihi badai-badai itu. Badai apa yang Yesus alami? Menerjang badai di Kalvari. Badai yang tidak ada seorang pun yang bisa masuk dan melewati dan mengalami kemenangan. Tapi Yesus menerjang badai itu di Kalvari. Lalu mengambil tali penyelamat melalui apa? Kematiannya. Untuk apa? Mengamankannya. Tali penyelamat itu tuh ditaruh tuh katanya ya. Disebutkan di dalam Ibrani pasal 6:19. Ditaruh di balik tuh tabir itu. Tempat di mana Allah ada. Dan memohon. Ya sebagai imam besar kan disebutkan kan di ayat 20 terakhir. Menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Memohon pada Allah Bapa bagi Bapak Ibu, bagi saya dengan situasi apapun juga.
Ini yang Yesus lakukan. Dia seorang yang berkenan di hadapan Allah, yang turun merasakan semua kondisi kita, yang menerjang badai itu di Kalvari, yang mengambil tali penyelamat itu melalui kematiannya, mengamankan sampai ke belakang tabir itu. Tempat itu ada Allah Bapa di surga, dan terus memohon. Doa syafaatnya dia terus ada, memohon kepada Allah Bapa. Kuatkan Bapak ini, kuatkan Bapak itu, kuatkan Ibu ini, kuatkan saya. Terus memohon. Dan kita tahu permohonan anak Allah ini selalu didengar oleh Allah Bapa di surga. Saudara, ini berarti ini adalah jangkar yang kuat sekali. Dan begitu aman sekali. Dia adalah jawaban atas kekacauan yang telah terjadi dalam hidup manusia. Akibat dosa yang masuk di dalam kehidupan umat manusia. Ada janji Allah yang sejak kekacauan itu terjadi. Ada janji Allah yang janji itu terus diulangi. Mengatakan, aku sudah janji, aku janji, aku janji, aku janji mau memulihkan, aku janji mau memulihkan, aku janji mau menyelamatkan, janji. Dan janji itu terwujud. Saya kalau janji sama Bapak Ibu, saya bisa ingkar janji. Saya bisa lupa janji. Saya bisa memberikan alasan-alasan atas janji saya. Misalnya saya pinjam uang sama Bapak Ibu. Gitu ya. Saya janji 1 bulan saya kembalikan. Janji tinggal janji. Saya nggak kembalikan. Bapak Ibu mungkin ingatkan saya. Saya diingatin, saya tambah marah. Ya sabar dikit. Ya, kan hidup lagi susah. Ya, yang yang minjem siapa, yang marah siapa gitu ya. Itu saya mungkin. Janji. Ini saya bisa ingkar janji. Saya bisa lupa janji. Saya bisa memberikan banyak alasan. Dan bisa tidak memenuhi janji itu. Kalau kita tidak janji, selalu terus. Artinya bahwa Bapak Ibu saya punya harta nih. Yang, yang aman dan kuat. Aminkan. Dan selalu datang kepada jangkar itu. Ada satu kisah di dalam Markus pasal yang ke-9. Saya mau kita baca, lihat sekilas aja ya. Kisah ini adalah kisah seorang, ini orang tua yang punya anaknya itu bisu dan tuli. Ya, saya bacakan ya beberapa ayatnya supaya kita tahu situasinya. Lalu mereka membawa katanya ya kepada Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncang karena ini kerasukan roh jahat ya. Dan anak itu terpelanting ke tanah, terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu ayah bertanya kepada ayahnya, Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami itu? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Bayangin, berpuluh-puluh tahun ayah itu mengalami satu guncangan-guncangan yang luar biasa. Bagaimana bisa tahan? Terus ayat 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, ya dia berseru kepada Yesus ayahnya ini. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak. Ini kalimat yang mungkin saya sering ucapkan juga kepada Tuhan Yesus. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini.
Saudara, iman kita seringkali tidak stabil. Ya, seperti Bapak ini, aku percaya, aku tahu kau bisa. Tapi aku sedang rapuh luar biasa ini. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi inilah kita rapuh, kita tidak, kadang tidak bisa tekun, kadang kita mungkin ngomel-ngomel, Tuhan, aduh udah gak tahan nih Tuhan, sampai kapan nih Tuhan begini, Tuhan tolonglah. Rasanya saya nggak tahu deh ya, mau berharap bagaimana lagi, rasanya udah selesai lah Tuhan. Apa yang terjadi nih? Tapi kemudian setelah berdoa gitu, terus kemudian kita bangun, terus kita dampingi lagi, terus dampingi lagi, terus kerjakan lagi hal-hal yang positif. Tapi satu kali kita bisa kembali lagi dan kembali lagi. Slide terakhir. Slide terakhir ini eh, satu gambar ya. Gambarnya ini adalah satu apa karakter. Ini namanya Foki ya. Itu dari garpu tuh ya. Nah, ini karakter yang dibuat oleh Bonnie. Ini ada di dalam film Toy Story 4 ya. Ini karakter ini mainan ya, karakter ini. Ini dibikin oleh si Bonnie. Diambil dari sampah, lalu diberi mata gitu ya. Pokoknya diberi itu aksesoris-aksesoris gitu ya, mata-mataan dan sebagainya sehingga kemudian kayak ada punya tangan, punya alis, punya mulut, punya mata gitu ya. Ini semua dari barang bekas gitu ya. Tapi dibuat. Setelah diambil dari tong sampah, dibikin begini, lalu ditaruh menjadi hiasan. Dia taruh di atas kan ya, gitu ya. Jadi Boni mengambil dia dari yang tidak berguna, dinaikkan menjadi berguna. Dari tong sampah menjadi ke tempat yang pantas. Hiasan. Di antara semua hiasan-hiasan yang bagus-bagus itu, dia salah satunya. Tapi yang terjadi, setiap kali dia ditaruh di atas, fokinya akan jatuh lagi, menjatuhkan diri ke bawah. Terus balik lagi ke tong sampah. Diambil, ditarik, taruh lagi di atas, selalu jatuh lagi ya. Selalu dia menghilang. Ya, istilahnya adalah menghilang. Simpan taruh di atas, menghilang. Di mana? Di mana? Dicari. Dicari di mana? Mungkin ditaruh sembarangan. Enggak. Lalu ada di tong sampah kembali. Dia kembali dan kembali dan kembali ke tong sampah dan merasa dia layaknya adanya di situ, bukan di atas itu. Dia tidak pernah bisa melihat dirinya berharga. Dia tidak pernah bisa melihat dirinya diingini oleh si Boni itu. Jadi dia bolak-balik itu naik, udah taruh di atas, balik lagi ke tong sampah. Karena dia berpikir di situ tempat. Bolak-balik merasa tidak berharga. Bolak-balik rasanya di situ aja tempatnya, bukan di situ. Saya mau ngambil sebenarnya karakter ini untuk kita memikirkan diri kita. Kita adalah anak-anak yang sudah ditebus, dinaikkan posisinya sebagai anak Allah, bukan anak-anak kegelapan, anak terang gitu ya. Tapi seringkali kita tuh merasa kayak anak gelap, cara-cara kegelapan, anak dunia, cara-cara keduniaan, menghadapi, menilai, melihat, mencari jalan keluar itu dengan cara-cara yang lama, cara-cara duniawi, cara-cara kegelapan. Taruh di atas, kita turun lagi ke bawah ya. Kenapa? Balik lagi. Kita mau bersampah-sampah ria dengan dosa kita berulang-ulang. Rasanya di situ. Kayaknya nggak terlalu susah ketika di tong sampah. Dinaikin lagi, diingetin lagi, diingetin lagi. Kita balik lagi. Tuhan mencipta barukan kita menjadi berharga. Bukan atas apa yang kita perbuat, tapi atas apa yang Yesus perbuat. Turun ke dalam dunia, dia melintasi badai Kalvari. Dia menaruh tali penyelamat itu
sampai ke belakang tabir agar dia bisa menyelamatkan kita, membuat kita terus-menerus mendapatkan tempat yang layak di hadapan Allah. Saya sengaja menaruh ini karakter Foki ini terakhir supaya kita mengingat lagi. Kita mungkin suka mengerjakan itu. Kita tahu kita punya pengharapan nih. Ini katanya jangkar yang kuat dan aman. Kadang-kadang kita balik ke cara yang lama. Nah, ada karena merasa ini nggak tahu kapan, nggak jelas. Tuhan tolongnya kapan? Satu anggota seorang anggota jemaat ketika saya kunjungi dia, ibu ini sedang dalam satu kondisi putus asa. Kenapa? Habis semua dipakai oleh anaknya untuk sesuatu yang dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak benar, tapi diyakini oleh ibunya selalu benar. Dan dia susah untuk berkomunikasi dengan anaknya. Anaknya seringkali tidak menjawab chattingannya gitu, dan anaknya ini sekarang ada di mana nggak tahu, nggak jelas. Dia bilangnya di Jogja, di Surabaya, di Kalimantan, di Lampung, nggak tahu. Bilangnya lagi kerja, bilangnya ini apakah itu benar, nggak tahu. Tapi diyakini benar oleh ibunya. Tapi ibunya ini walaupun meyakini benar, tapi hatinya penuh dengan kesedihan soalnya semua akhirnya habis sampai dia tidak punya apa-apa, nol semua, hanya nggak ada. Sehingga dia akhirnya harus minta kepada kakaknya atau adiknya. Ketika saya kunjungi ibu ini berkata, percuma berdoa, jelas. Realisasinya nggak jelas, nggak tahu kapan. Ini kan situasinya udah kacau. Situasinya sudah buntu luar biasa. Sudah buntu dan buntu dan sudah buntu. Dia meragukan perkasaan dan Allah yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus. Saya bisa merasakan bahwa kesuksesan itu tidak hanya ada dalam ibu itu, juga dalam diri saya ataupun mungkin bapak ibu. Saat-saat situasinya rasanya gak makin baik, makin terus turun ya. Makin positif, rasanya makin terus negatif. Membuat akhirnya kita, ya. Tapi pada pagi hari ini, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu dan juga saya, jangan kembali ke cara-cara lama. Ingat, kita punya jangkar yang kuat dan aman. Itu hanya ada dalam Yesus. Datanglah padanya. Rasakan kemurahannya. Rasakan kebaikannya. Dia bukan Allah yang kejam. Dia bukan Allah yang pilih kasih. Dia bukan Allah yang tega. Dia bukan Allah yang rasanya mau ngajar adat. Aku mau ngajar adat dulu nih ya, pengen lihat ya. Mungkin kita sering melakukan itu kepada mungkin anak-anak kita. Nah, punya karakter yang baik sekali. Hati, sabar, sabar nungguin kita datang. Sabar menghadapi kita yang seperti Foki. Kembali ke kehidupan yang lama. Kita sudah naik di atas. Ingat kita punya harta. Jangkar Yesus Kristus. Itu jangkar yang kuat dan aman. Yang sudah kerjakan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan seperti yang telah Yesus kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Kami ingin menaikkan doa seperti doa ayah yang anak kerasukan tersebut sehingga
bisu dan bulu. Kami percaya, tolonglah kami percaya. Kan kekuatan surga ada Bapak Ibu yang hadir di sini. Dan mereka bisa berjuang kembali, bisa tekun kembali, bisa kuat kembali, bisa bertindak positif kembali. Tolonglah kami Tuhan. Ya. Kami menyerahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.